Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Eusebius, Santo Yohanes Yosef, Gerasimos, dan Santo Antonius. Biografi yang pertama, Santo Eusebius. Putra bangsawan Cremona ini pada masa mudanya mendapat pendidikan yang sangat baik dari orang tuanya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Roma, yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Di sana, ia menjadi murid Santo Hieronymus yang ahli dalam bidang bahasa dan kitab suci. Hieronymus kagum akan kesalehan, minat, dan bakat Eusebius terhadap Alkitab dan ilmu-ilmu lainnya. Ia dengan senang mendidik Eusebius, bahkan menganggap dia sebagai teman dan sahabatnya. Eusebius mengikuti Hieronymus kemana saja ia pergi, antara lain ke Yunani, Syria, ke Mesir, dan Palestina. Akhirnya, Eusebius menetap di Bethlehem, di biara yang didirikan oleh Hieronymus. Di biara ini, Eusebius berkembang pesat dalam kesempurnaan hidup rohani sebagai seorang rahib, mengikuti teladan Hieronymus. Sekali peristiwa, Eusebius berangkat ke Roma. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan Rufinus, seorang imam yang menaruh dendam pada Hieronymus dan murid-muridnya. Rufinus mencaci maki Eusebius sebagai salah seorang murid Hieronymus dengan kata-kata yang tidak sopan. Namun, Eusebius yang saleh tidak memperdulikannya, bahkan membalas penghinaan itu dengan menolong Rufinus. Eusebius meninggal pada tahun 440. Biografi yang kedua, Santo Yohanes Yosef. Sudah sejak masa mudanya, Yohanes Yosef menaruh minat pada kepentingan kawan-kawannya yang miskin dan menderita. Minat ini akhirnya mengantarkan dia ke dalam biara Santo Fransiskus. Setelah 3 tahun menjadi seorang biarawan Fransiskan, ia diutus ke Piedemonte di Alif untuk membangun sebuah biara baru di sana. Ketika itu, ia masih sangat muda dan belum ditabiskan menjadi imam. Tidak lama kemudian, ia dipanggil kembali ke Napoli dan diangkat menjadi magister untuk para novis. Pada usia 24 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin biara. Jelas kelihatan bahwa Yohanes Yosef memiliki suatu kepribadian yang mengagumkan. Ia menampilkan diri sebagai seorang biarawan yang arif, penuh pengertian, seorang pendoa dan beriman teguh. Rekan-rekannya sebiara merasakan suasana cinta yang diusahakan Yohanes Yosef di dalam biara. Mereka semua sangat mencintai dan menghormati dia. Ketika terjadi kelaparan di negerinya, Yohanes Yosef memberi para biarawan roti yang diusahakannya sendiri. Yohanes Yosef memiliki suatu kekuatan ilahi yang memampukan dia melenyapkan berbagai penyakit dan kesulitan hidup. Pernah seorang imam yang sakit datang kepadanya memohon kesembuhan, dan Yohanes Yosef berdoa memohon kepada Tuhan agar penyakit imam itu berpindah saja kepadanya. Dan terjadilah demikian. Kepada para pendosa yang datang mengakukan dosa mereka, Yohanes hanya memberikan penitensi-penitensi yang ringan, sedangkan dia sendiri menjalankan tapa yang berat demi penghapusan dosa-dosa mereka. Yohanes Yosef meninggal dunia dalam usia 85 tahun.
Saat ajalnya ini sudah dia ketahui sendiri sejak lama, jauh sebelum saat itu tiba. Biografi yang ketiga, Gerasimos. Gerasimos adalah sahabat Santo Eutimos dari Yerusalem. Ia bertapa dekat Yeriko dan membina rahib-rahib muda di sana. Suatu ketika, ada seekor singa yang kakinya tertusuk duri. Gerasimos mencabut duri itu, dan sejak itu ia ditemani oleh singa itu. Gerasimos meninggal dunia tahun 475. Biografi yang keempat, Santo Antonius. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Antonius, pemuda Mesir ini, bukan saja memahami arti kata-kata Tuhan Yesus tersebut, melainkan juga mencoba menghayatinya dalam hidupnya. Antonius yang lahir pada tahun 250 termasuk dalam bilangan pemuda yang kaya raya. Ayah dan ibunya yang meninggal ketika Antonius berusia 20 tahun mewariskan sejumlah besar harta kepadanya. Mendengar kata-kata Injil di atas, hati Antonius tergerak dan membagi semua harta itu kepada orang-orang yang miskin. Ia lalu memasuki corak hidup bertapa agar lebih dekat pada Tuhan Yesus. Imannya yang kokoh akan Allah memampukan dia untuk mengatasi setiap godaan setan. Semakin setan menggoda, semakin bertambahlah semangatnya untuk berdoa dan bermati raga. Ia benar-benar menghayati kemiskinan. Makanannya sederhana, pakaiannya terbuat dari kulit domba. Dengan berlaku demikian, Antonius bermaksud mengarahkan seluruh perhatiannya pada usaha menjalin hubungan mesra dengan Allah melalui doa, meditasi, dan tapa. Hidup tapa mengantarkan Antonius kepada suatu tingkat hidup rohani yang tinggi dan menjadikan dia seorang pendoa yang ulung. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan dalam berbagai macam masalah hidup. Kepada orang-orang ini, Antonius tidak jemu-jemu memberikan berbagai petunjuk. Salah satu nasihatnya, kamu mengetahui pandangan-pandangan setan yang menyesatkan. Kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan setan. Menghadapi semua itu, percayakanlah dirimu seutuhnya kepada pelukan cinta kasih Kristus. Letakkanlah kepercayaanmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa akhirnya kamu akan menang atas segala kejahatan. Kebenaran ini dinyatakan di dalam semboyannya tentang penggodaan, yaitu, saya tidak takut kepadamu. Engkau tidak akan dapat memisahkan aku dari cinta kasih Kristus. Orang-orang yang datang kepadanya mendapat penugahan iman yang mendalam. Kemudian hari, orang-orang inilah yang menjadi bibit awal pertapaan yang dirintis dan dibimbingnya. Sebagai seorang rahib, Antonius tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kontemplasi dan meditasi, tetapi juga pada pembelaan kebenaran iman Katolik. 2 kali ia pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur saudara-saudara seiman yang banyak mendapatkan tantangan dari kaum Arian yang sesat. Antonius meninggal dunia dengan damai pada tahun 356. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Injil hari ini adalah, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.